Tidore berasal dari gabungan 3 rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu To, Ado, dan Re, yang artinya aku telah sampai. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaan Kesultanan Tidore, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan masih banyak pulau di pesisir Papua Barat. Sampai sekarang, masih ada beberapa situs yang menunjukkan jejak kebesaran Tidore di masa lampau. Beberapa di antaranya adalah Kadato Kie, Masjid Kesultanan Sigi Kolano, Dermaga Kesultanan, Museum Sunyinge Malinge, Monumen Tugu Pendaratan Spanyol, Benteng Tore, dan Benteng Tahura. Berikut tim Ekspos Genbi Malut akan menyusuri situs sejarah kerajaan Kesultanan Tidore. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tim Ekspos Genbi Malut tiba di Kadaton Kesultanan Tidore yang terletak di Kelurahan Sowasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Kami pun beruntung disambut dengan hangat oleh Bobato atau pengurus adat Kesultanan Tidore. Namun, sebelum kami dipersilahkan masuk, terdapat beberapa adat seatoran yang harus kami patuhi. Di antaranya adalah tidak diperkenankan bagi kami para perempuan untuk menggunakan bawaan celana. Akhirnya, Bobato memakaikan kami sarung atau puta dalam bahasa Tidore. Kami sempat berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku Utara. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Pasalnya, Sahjati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Masyhur Malamo, pendiri kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada sekitar abad ke-18. Pada periode kekuasaan Sultan Nuku, di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Sejak awal didirikan pada tahun 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada tahun 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gaptina dengan Sultan Ciriliyati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya Sultan Ciriliyati, yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab, yang diketahui sebagai raja atau Kolano pertama yang memakai gelar Sultan. Dengan masuknya Islam ke kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Ciriliyati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, yang lebih dekat dengan kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Sowasio hingga saat ini. Salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku, yang pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda.
serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil yang ditandai dengan menyerahnya Belanda pada tanggal 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Kami pun selanjutnya bergegas menuju ke situs peninggalan bersejarah lainnya di kota Tidore. Salah satunya adalah Benteng Tahula atau Tohula. Benteng kokoh ini pernah didirikan sebagai benteng pertahanan oleh Spanyol untuk mengusir Portugis dari Indonesia. Benteng Tahula sendiri sering disebut dengan Tohula atau berarti kota hula. Benteng Tahula ini sudah ada sejak tahun 1610 dan dibangun oleh bangsa Spanyol saat berada di Indonesia hingga tahun 1662. Yang menjadi unik dari benteng ini adalah dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang strategis untuk mengamati wilayah perairan dan daratan Tidore, baik dari ancaman musuh yang akan datang dan juga menguasai lalu lintas perdagangan rempah di kawasan tersebut. Benteng ini termasuk destinasi wisata yang cukup terawat karena pada masa itu Sultan Tidore Hamzah Fahrudin yang pada saat itu sedang berkuasa tidak ingin benteng tersebut dihancurkan, yang akhirnya benteng tersebut menjadi tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Untuk menuju ke Benteng Tahula memang tidak seperti akses ke destinasi pada umumnya. Benteng Tahula ini berada di atas perbukitan kota Tidore dan lokasinya tak jauh dari keraton kota Tidore. Untuk sampai ke Benteng Tahula ini, tim ekspos Gimpi Malut harus melewati sebanyak kurang lebih 100 lebih anak tangga dengan medan yang sangat curam. Benteng Tahula ini memiliki 3 bastion yang terdapat pada masing-masing sudut benteng pada masanya. Namun sekarang sudah tinggal sisanya dan masih berbentuk. Bahkan bebatuan hitam dan besar pun nampaknya sudah begitu banyak yang terlepas dari tempatnya. Tahula sekarang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu kedatangan para pencuri rempah-rempah di Pulau Tidore, sekaligus menjadi benteng yang sangat indah karena panorama alam di sekitarnya yang dapat memanjakan mata. Selain Benteng Tahula, terdapat juga salah satu benteng lainnya yang dibangun di atas bukit batu yang tinggi, yakni Benteng Tore. Benteng Tore konon dibangun pada tahun 1578 oleh Kapten Portugis Sancho de Vasconcelos berdasarkan persetujuan Sultan Gapi Baguna yang saat itu memerintah. Nama Tore diyakini berasal dari nama Kapten Portugis lainnya, yaitu Hernando de la Torre. Saat itu, fungsi Benteng Tore adalah menjadi pusat pertahanan atas hegemoni rempah-rempah Portugis atas tanah Tidore yang kaya pala, cengkeh, jahe, dan hasil alam lainnya. Saat berada di Benteng Tore, Anda akan merasakan sensasi saat melangkahkan kakinya, yakni dengan anak tangga yang rasanya tak berujung karena memang berada di atas bukit. Dengan bebatuan yang berserakan, menurut cerita bebatuan itu adalah bekas material benteng yang saat dihancurkan oleh Spanyol saat Portugis hengkang.